Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosella Hermawan dari kelas 1D Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Pada MK kepribadian ini, saya akan membahas tentang materi tentang leadership, yaitu kepemimpinan. Leadership Leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau mempergerakkan orang lain. Leadership adalah social role atau peran sosial. Pengertian secara luas adalah leadership adalah hubungan yang mempengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya, yang tujuannya adalah melakukan perubahan nyata yang terlihat dalam tujuan bersama yang mereka tentukan. Di dalam leadership pasti ada leader, di dalam leader pasti ada followers, influencers, intention, personal responsibility, chance, shared purpose. Pemimpin atau leader harus mampu mempengaruhi tujuan kelompok dengan sikap dan perilakunya, menjaga kepentingan kelompok di atas segala-galanya, meningkatkan hubungan timbal balik dengan bawahan, mampu menciptakan pemimpin dan bukan pengikut. Perubahan paradigma kepemimpinan yang lama, yaitu era industri, tetap, kendali, kompetisi, benda, dan kesamaan. Dan yang baru, yaitu diganti dengan era informasi, berubah, pemberdayaan, kolaborasi, orang, dan hubungan, dan keberagaman. Ada 4 angkat atau gaya kepemimpinan, yaitu ada 1. Kontrol, supervise, release, dan abandon. Gaya kepemimpinan kontrol yaitu pemimpin yang suka menjadi figur utama yang dalam tim, cenderung dominan dan suka mengontrol, punya pendirian yang kuat, dan kurang suka didahului, ingin dihargai oleh anggota, suka tantangan, dan kebutuhan dasarnya yaitu need for power. Kepemimpinan kontrol sangat dibutuhkan dalam situasi organisasi yang baru berdiri dan organisasi yang dalam masa kritis, organisasi yang anggotanya kurang disiplin. Gaya kepemimpinan supervise yaitu pemimpin yang menyukai keteraturan, ketelitian dalam menyelesaikan tugas, mendekatkan akurasi atas tugas yang diberikan, ikut serta dan tidak sekitar memerintahkan. Hubungan antara bawahan itu sangat dekat tapi formal, mendelegasikan tugas dengan teliti dan detail. Gaya kepemimpinan supervise dibutuhkan pada organisasi yang sudah rapi dan tertata, dan organisasi yang tidak banyak membutuhkan inovasi. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan release, yaitu pemimpin yang bisa mempercayai anggota, tidak menyukai pengawasan yang ketat, fokus pada hasil dan tidak mempermasalahkan prosedur, dan senang dengan anggota yang kompeten, tidak suka formalitas, dan menghargai perbedaan. Yang keempat, ada gaya abandon, yaitu pemimpin yang tidak begitu siap menghadapi tanggung jawab atau tugas secara pribadi, dan suka mendelegasikan tetapi mengabaikan kompetensi, pasrah, membiarkan situasi mengalir tanpa adanya arah yang jelas, dan cuek, tidak begitu memperdulikan pengembangan anggota yang lain. Gaya kepemimpinan abandon dibutuhkan pada organisasi yang tidak terlalu butuh pemimpin, yaitu yang ekstrim, bagus, ataupun jelek. 7 sifat pemimpin yang tak diperlukan. Yang pertama, tidak sensitif, kasar, mengancam. Yang kedua, dingin, arogan, dan sombong. Yang ketiga, cenderung menyalahgunakan kepercayaan. Yang keempat, sangat ambisius, ekosentris, terpolitik, memikirkan tugas berikut bukan strategi global. Yang kelima, fokus pada permasalahan spesifik dalam organisasi, bukan isu penting dalam organisasi. Yang keenam, terlalu mengatur dan sulit mendelegasikan. Yang terakhir, tidak mampu memilih bawahan yang baik. Leadership mind. Yang pertama, independent thinking,
yaitu mempertanyakan asumsi, interpretasi, data, dan kejadian berdasarkan kepercayaan dan analisanya, bukan berdasarkan kebiasaan atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Yang kedua, open-mindedness, yaitu terbuka untuk ide baru maupun perspektif yang berbeda. Yang ketiga, ada system thinking, yaitu melihat pola keseluruhan, bukan sebagian saja. Perubahan pada level sistem bukan individually. Yang keempat, mental models, yaitu asumsi-asumsi mendasar dari seorang pemimpin yang mempengaruhi dalam merespon situasi. Yang kelima, ada personal mastery, disiplin untuk mengembangkan pribadi maupun belajar hal baru. Personal mastery meliputi 3 kualitas, yaitu visi pribadi, keberanian menghadapi kenyataan, kreatif, fokus pada hasil akhir atau visi atau impian yang memotivasi mereka dan organisasi yang mereka pimpin. Leadership, vision, and strategies, direction, domain of strategies, leadership, vision, mission, strategies, architecture for alignment and implementation. Leader as communication champion. 2 and 1 action. Direct attention to vision or values, create open climate. 2 method. Use rich channel stories, metaphors, openness, and dialogue. Mengapa perlu suasana keterbukaan dalam komunikasi? Yang pertama, pemimpin akan mendapatkan apa yang dikatakan. Visi perlu disampaikan kepada anggota. Yang kedua, iklim organisasi merefleksikan pemimpinnya. Yang ketiga, pemimpin tidak dapat bergerak lebih cepat dari 1 langkah tiap waktu. Ketika visi tidak dipahami atau ditolak, maka harus dilakukan komunikasi terlebih terus-menerus. Interaksi dengan anggota akan mendukung internalisasi. 10 keys to effective listening. Yang pertama, pendengar aktif. Yang kedua, menunjukkan ketertarikan. Yang ketiga, tahan terhadap gangguan. Yang keempat, mengolah data di pikiran lebih cepat dari perkataan. Yang kelima, responsif dan memberikan umpan balik positif. Yang keenam, menahan diri untuk tidak menilai sebelum lengkap. Yang ketujuh, fokus terhadap pada isi, bukan cara penyampaiannya. Yang kedelapan, mendengar secara totalitas atau termasuk bahasa seluruh tubuh. Yang kesembilan, mencari ide utama atau bukan fakta semata. Yang kesepuluh, menggunakan informasi yang sebagai stimulasi pikiran. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan perkataan dan apabila kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.